aku pengawal angkasa, mengalirkan harmoni dengan langkah pasti ku bawa dunia ini. Udah itu teh. Halo teman-teman, om-om dan sis dari khususnya member APDI Jabar dan juga seluruh member APDI di seluruh Indonesia dan juga seluruh dol entusias baik profesional maupun pehobi. Perkenalkan, saya Eko, instruktur APDI dari Jawa Barat, juga berlaku sebagai wakil ketua bidang kesekretariatan, dan di sebelah kiri saya ada Om Jarot dan sebelah kanan saya ada Om Bangun Eko. Om Jarot ini adalah ketua APDI regional Jawa Barat dan juga instruktur, salah satu dari 3 instruktur APDI di Jawa Barat. Yang di sebelah kanan saya hari ini ada Om Bangun, biasa dipanggil Om Jeprut. Ini adalah wakil ketua bidang edukasi dan sertifikasi. Oke, Om Jarot, boleh dong perkenalkan diri dulu atau mau cerita apa dulu kita hari ini nih? Ini video pertama kita ya. Jadi kita nyantai aja, dan di sini di belakang kamera ini ada teman-teman dari SMK Nasional yang ngebantuin kita. SMK Nasionalnya ada di Jalan Sadang Serang, Jalan Sadang Serang, Tubagus Ismail di Bandung. Nanti kita sifatnya diskusi santai, jadi teman-teman yang di belakang ini kalau mau ikutan diskusi juga boleh nih. Oke, Om Jarot, ini kameranya di sana. Di sana ya? Ke sana dong. Nah, kita bisa agak miring. Ya, paling ya pertama sih perkenalkan, saya Jarot. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua regional Jawa Barat. Sebenarnya masa jabatan itu dari 2021 sampai 2025. Nah, kebetulan di 2022 ketua regional yang sebenarnya kebetulan sibuk, jadi saya menggantikan sebenarnya. Jadi saya menggantikan di tahun 2022 dan sekarang sudah mau hampir masa kepengurusan ya. Sesuai SK kepengurusan dari pusat. Kebetulan PDI Regional Jawa Barat itu adalah salah satu perintis ya, istilahnya 9 regional daerah yang pertama gitu. Terus sempat di 2020 sampai 2021 itu vakum gitu kan. Baru di 2021 tanggal 14 Februari 2021 itu dibentuk lagi atau diaktifkan lagi. Jadi sebenarnya kalau secara sejarah regional Jawa Barat itu sudah lama lah sebenarnya. Jadi termasuk 9 dari perintis APDI seluruh Indonesia. Dan untuk saat ini member kita itu ada terdaftar terakhir kemarin saya buka di member regional itu ada di 1060 member itu yang aktif. Yang aktif itu yang masih memiliki sertifikat dari APDI. Itu yang aktif sampai berarti itu mundur sampai tahun 2 tahun ke belakang ya, 2026 lah ya, dari 2022 Desember kurangi 3 itu iya. Dari 2022 Oktober deh kayaknya ya, Ya. Kalau enggak September sampai terakhir yang Desember kemarin 2024. tahun. Itu ada total di 1060 kan? lebih ya. 1060 Menurut sistem by system yang terdaftar KTP-nya Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi nggak tahu orangnya ada di mana. Ya. Cuman nggak tahu personil-personilnya tersebar di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu sekilas mengenai regional Jawa Barat, dan kita memang kalau kepengurusan inti itu ada 4 orang. Tadi Om Eko bilang ada wakil ketua 1 itu bidang keanggotaan, wakil ketua 2 itu kesekretariatan, wakil ketua 3 itu tentang edukasi dan sertifikasi. Nah,
Itu adalah pengurus inti ya, pengurus inti yang mendapatkan SK pengurus dari pusat. Dari pusat. Kalau dulu waktu SK pengurus yang Lama. PDI Jabar Ya. Reborn tahun 2021 ada 7 orang. Tapi ketua dan 2 orang lagi nampaknya kesibukan. cukup sibuk. Karena kesibukannya. Jadi tinggal sisa kami berempat, lalu jadilah daun jarotnya jadi PLT ya. Dan jadi berempat dengan Om Fadli sebenarnya satu lagi. Gitu, tapi Om Fadli nampaknya sedang sibuk jadi nggak bisa hadir hari ini. Tapi di luar kami berempat juga ada 3 orang pengurus lagi. Pengurus lagi. Itu yang kita angkat dari SK kepengurusan dari regional. Jadi itu SK-nya SK regional. Itu ada 3, yaitu yang stafnya wakil ketua 2 dan stafnya wakil ketua 3. Dan 2 ya? Iya. Dua-duanya. Yaitu yang pegang dokumentasi dan stafnya edukasi dan sertifikasi. Ngomong-ngomong nih, kalau ngomongin APDI, mungkin masih banyak yang belum tahu APDI itu apa ya. Ini siapa nih yang bisa jelasin nih? Aku ngasih pertanyaan biar nggak disuruh jelasin. APDI itu apa sih? Asosiasi Pecinta Dua Istri. Pecinta Dua Istri. Betul ya? Kalau kata si senior APDI itu selalu bilang APDI itu Asosiasi Pecinta Dua Istri. Enggak juga. Kalau diplesetin ya bukan bukan endorse juga ya. Kalau diplesetin Asosiasi Pilot DJI Indonesia Iya. Karena semuanya rata-rata drone-nya hampir mayoritas itu DJI. Bukan berarti terus kita ya endorse enggak juga ya. Enggak juga. Sendiri. Enggak juga gitu. Ternyata ya pas iya juga ada yang melesetin kayak begitu gitu. Betul. Tapi ya kita adalah asosiasi ya. Kalau di badan hukum itu adalah perhimpunan pilot drone Indonesia, baik itu amatir maupun profesional. Jadi itu wadah semua teman-teman yang memang bergerak di bidang drone ya, baik itu drone amatir. Yang amatir itu maksudnya yang buat hobi, hanya buat dokumentasi pribadi, dan itu maksudnya di klasifikasi amatir lah ya. Terus atau memang yang profesional, drone yang memang digunakan untuk profesional, baik jadi dalam hal ini buat pekerjaan lah gitu, pekerjaan yang memang jalan pedangnya di dunia drone lah gitu. Jadi teman-teman yang kerjanya di perkebunan, dia pakai drone-nya drone spraying gitu kan, spreading. Terus teman-teman yang kerjanya dia inspeksi saluran sutet, perpipaan, dan inspeksi gedung dan inspeksi yang lain-lainnya. Terus ada teman-teman yang bergerak di dunia survei pemetaan. Terus ada juga teman-teman yang bergerak di foto dan video. Foto video ya, itu teman-teman yang memang ranahnya profesional lah gitu. Ya kita terbuka sih sebenarnya, terbuka. Jadi kalau teman-teman yang memang pengen bergabung di Asosiasi Pilot Drone Indonesia, silakan aja klik. Kalau dulu kita ada slot member sebenarnya. Jadi pusat dulu ada buka slot member ya. Jadi teman-teman yang amatir ini hanya sampai jadi membernya APDI itu ada slot. Cuman sekarang slot itu ditiadakan. Jadi semua member yang sekarang itu adalah member yang sudah tersertifikasi. Ya. Seperti itu. Jadi biasanya yang daftar APDI sekarang itu yang urusannya profesional ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau di Jawa Barat kita mah nggak menutup ya, kalau misalnya tertarik sama dunia drone, tak cuma hobi, ya udah kita ngumpul-ngumpul aja, ngopi-ngopi aja, terbang bareng gitu, nggak mesti daftar, nggak mesti punya kartu anggota, nggak masalah gitu ya. Karena mungkin kalau buat hobi budget sertifikasi itu terlalu berat mungkin. Walaupun kalau buat profesional rasanya Sekali job pun sekali job job udah bisa lah. udah bayar gitu ya. Udah kebayar. Ini bukan hal yang besar gitu. Sih. Itu juga apa ya yang
ingin kita hapuskan gitu, karena dulu waktu pertama kali kita sertifikasi tahun 2020 akhir itu ada dua hal tadi ya, bahwa rasanya APDI itu Asosiasi Pilot DJI Indonesia, yang kedua PDI itu jualan sertifikat gitu, padahal nggak gitu ya, karena kebetulan aja waktu zaman itu emang drone DJI itu yang paling laku kali, paling rame. Kalau sekarang sebenarnya teman-teman survei juga pada pakai Autel, teman-teman foto video pada main drone rakitan, jadi nggak mesti mereknya DJI, bebas aja. Waktu beberapa tahun setahun 2 tahun lalu juga Vimy gitu, bahkan sampai sekarang yang masih pakai Vimy boleh nggak sih gitu, boleh aja ya. Sekarang banyak kok yang ya memang yang beredar di Indonesia itu, kalau drone-drone yang agak istilahnya agak familiar lah gitu ya, DJI, Vimy, terus Autel, terus sebenarnya kan ada juga produknya Amerika itu Parrot, terus ada jarang tapi di sini ya jarang Parrot, terus Skydio juga ada, terus ada juga Xiaomi juga ngeluarin juga kan, ada Xiaomi. Vimy itu. apa? Vimy kan Somai. Xiaomi ada mereknya Xiaomi sendiri. Beda Vimy sama kan? Enggak, Nggak, seperti beda, dia punya beda. nama sendiri. Beda. Ada mereknya Xiaomi. Itu terus drone apa lagi, drone apa ya? Satu lagi Potensiak ada. Oh ya, Potensik ya. Potensik. yang kemarin Itu sempat rame tuh ada. saingan sama Mavic Mini. Nah, ya, Potensik. Itu yang sekarang ya, di luar itu banyak, cuman itu memang klasifikasinya mungkin masuknya ke drone mainan gitu. Iya. Drone mainan, toy. Ya sebenarnya ya secara regulasi kan memang drone itu di bawah 250 gram. 250 gram itu adalah toy, Toy. mainan. Tapi ya pinternya pabrik, dia bikin klasifikasi kalau drone sudah dengan baterainya itu di kisaran 249 gram. Jadi kalau secara regulasi itunya itu dianggapnya mainan. Kalau menurut regulasi FAA di Amerika kan semua drone di atas 250 gram itu wajib diregistrasi. Jadi kayak punya STNK gitu. Kalau di Indonesia memang yang untuk pekerjaan aja. Tapi karena kita juga regulasinya mengacu belajar dari sana, jadi di aturan yang berlaku di Indonesia pun di bawah 250 gram masuknya ke drone toys. Tapi ketika sekarang produknya untuk profesional itu harus ya, walaupun di bawah 250 gram tetapi dipakai untuk kegiatan profesional tetap harus terregistrasi. Gimana kalau yang di atas 250 gram ya udah pasti ya, harus registrasi. Tapi registrasi rasanya nggak masalah karena tidak berbayar, tapi harus lengkap aja. Lengkap itu apa sih? Lengkap itu serial numbernya ada, jadi kalau beli drone terus udah lecet-lecet nggak kelihatan nomornya gitu, nah itu yang agak PR. Terus selain karena serial numbernya nggak cuma dilihat di software tapi harus difotoin gitu di dalam drone-nya. Terus selain itu harus ada bukti pembelian kwitansi. Tapi kwitansi ini sebenarnya kalau misalnya kita drone-nya dikasih gitu ya, atau udah lama terus hilang, bisa juga pakai namanya form affidavit. Jadi untuk menunjukkan bukti kepemilikan dengan declare aja. Kalau ini milik saya, dibeli dari siapa, harga sekian gitu. Itu ada formnya kalau kita registrasinya di websitenya Sidopigo. Kalau kita ngomongin drone itu kan panjang sebenarnya. Kalau ada bilang, yang teman-teman bilang ada ngomongin drone itu bukan ngomongin drone hanya sekedar quadcopter kan gitu. Drone secara keseluruhan kan gitu. Kalau awal ya memang drone kan sebenarnya itu ranahnya kan dari militer. Nah, kalau kayak di film-film perang itu, kalau Amerika tuh ngirim kayak pesawat jet tanpa awak. Nah, itu kan masuk drone juga sebenarnya. Nah, yang surveillance itu masuknya, kalau bahasa familiar yang sekarang tuh ya drone gitu kan. Iya. Semuanya drone gitu, padahal ada UAV kan. Ada klasifikasinya lagi ya. Unmanned aerial vehicle kan. Gitu. Ada
Lalu si drone juga sebenarnya kan kalau nama resminya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia adalah SPUTA, Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak. Nah itu dibagi lagi. Untuk yang di bawah 25 kg yang biasa kita pakai ini namanya SPUTA, Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. Bedanya di mana? Nanti dari sisi regulasi ketika mendaftarkan drone-nya juga beda. Kalau yang di atas 25 kg sama yang di bawah 25 kg untuk operasinya beda nih. Kalau yang di bawah 25 kg untuk keperluan profesional kita harus punya SIDOPI, license pilotnya dari Kemenhub, dan juga si drone-nya harus register. Sementara kalau yang di atas 25 kg selain punya dua hal itu juga harus punya satu lagi, yaitu dokumen SORA, Specific Operation Risk Assessment. Ya itu. Gitu. Gimana nih? Ini kita ngalor ngidul tapi belum bahas-bahas ya. Yang penting kenalan dulu lah ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ngalor ngidul ceritanya. Ngalor ngidul sih. Tadi ngomongin sejarah, tahu bolak-balik gitu kan. Ya itu. Ya. Kalau ngomongin drone tuh apa ya, luas lah gitu. Betul. Kita belum ngomongin yang versinya militer kan. Kalau versinya militer biar orang militer lah yang ngomongin. Kalau kita hanya ngomongin yang versinya sipil aja. Versi sipil. Betul. Udah mana? Ya. Ini kira mau nanya. Nggak kira bukan pertanyaan sebenarnya. Apa? Lebih ke kekaguman, ternyata drone itu bukan sekedar buat main-main aja, ternyata ada organisasinya, aturan-aturannya, sebenarnya ada regulasi. Sebenarnya pertamanya mungkin justru bukan buat mainan sih ya. Sebenarnya militer malah. Cuman pas sini ada drone-drone kecil yang kayaknya buat main-main Buat aja nih. mainan ya, yang cuma terbang 3 menit. 3 menit ya. Oh iya, 3 yang menitan. kecil. Aduh, nggak kita Kecil. bawa ya. Terus kita bawa ya, diliatin yang kecil kayak apa gitu. Nah, sebenarnya regulasi itu muncul kemudian karena ketika teknologinya ada, terus si drone ini bisa terbang tinggi, banyak orang nyobain bisa setinggi apa, terus mainnya nggak tahu tempat gitu. Jadi membahayakan pengguna ruang udara yang lain. Pengguna ruang udara yang lain itu siapa sih? Ya, Pesawat udara, pesawat misalnya. berawak ya. Berawak ya, pesawat penumpang, terus pesawat kecil, pesawat helikopter. Dan yang lain-lain gitu. Kalau misalnya tidak diatur, nanti di atas terjadi Audit. kecelakaan. Nah itu dia yang jadi PR gitu. Yang tadinya iseng beli mainan baru seru nih, main remote control, biasanya mobil-mobilan doang, terus nyobain yang bisa terbang. Kebetulan rumahnya dekat bandara gitu kan. Terus ya nggak sengaja, walaupun kalau tabrakan sama pesawat yang gede tentunya pasti drone-nya kalah dong. Tapi kalau misalnya pas masuk ke mesinnya itu ya, tiba-tiba meledak atau apa kan, wah bahaya banget. Nah itu. Kan drone banget objek langsung. Iya. Seperti kejadian tetangga jauh kan kemarin. Ya kayak gitu. Jadi apa ya drone itu ya memang walaupun ada klasifikasinya mainan, cuman ada juga klasifikasinya yang apa ya, memang itu yang diatur gitu. Jadi memainkannya itu nggak sembarangan gitu. Bukan berarti terus mempersulit ya. Sebenarnya justru untuk mempermudah, artinya orang-orang yang suka main drone dikasih ruangnya untuk bermain itu seperti apa dengan aturan yang jelas, sehingga nanti ketika lagi nerbangin drone nggak ada yang tiba-tiba misalnya aparat tanda kutip terus melarang seenaknya gitu. Ketika kita paham, walaupun tidak certified, kita tahu di mana kita boleh nerbangin drone, seperti apa aja batasannya, ketinggiannya misalnya. Jadi ketika ada orang yang bertanya atau menegur, kita bisa jawab, nggak tiba-tiba nggak sengaja lagi main di Monas mundur masuk ke areanya Istana Presiden, terus ya di BAP di pas pampres kan repot ya kejadiannya gitu. Nah, kayak gitu loh sebenarnya gitu. Fungsinya asosiasi salah satunya itu. Jadi kalau ngomongin drone kan environmentnya pasti ada teknologi nih, orang yang riset mungkin di kampus gitu ya. Terus ada distributor atau pabrik yang bikin
lalu ada pengguna, dan juga ya ada regulator. Nah, asosiasi ini tempatnya di mana sih? Asosiasi ini sebenarnya kalau APDI ini pertamanya adalah perpanjangan regulator untuk keperluan sertifikasi, tetapi kita melihat sedikit banget fungsi kita kalau cuma di situ. Jadi kita memperluas diri kita, gimana caranya bisa mempertemukan semua elemen ini tadi, teknologinya, lalu distributornya, penggunanya, lalu bagaimana kita bisa saling ketemu dan bisa saling diskusi, bisa saling komunikasi. Karena dulu APDI dibentuk itu kalau nggak salah si Dinas Perhubungan Udara mulai repot, akhirnya ngobrol dengan komunitas praktisi drone, ngobrol ini gimana ya kalau keluar aturan ini, gimana sebenarnya drone itu dipakainya bagaimana gitu. Nah, diskusi itu yang berkembang jadilah asosiasi gitu. Sampailah keluarlah aturan gitu. Betul, karena aturan itu juga butuh feedback dari kita yang praktisi di lapangan gitu. Jangan sampai kan terus aturannya ada terus orang nggak jadi main drone lagi karena susah banget sih mau main drone, nggak jadi gitu. Itu sih ceritanya. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih nerbangin drone tuh kayak apa sih batasan-batasannya? Yang pertama pastinya di public space, ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Jadi ada dua hal ya yang perlu kita pikirin karena kita berbagi ruang udara, tapi kita juga Ada risiko-risiko lah. Iya, ada risiko-risiko buat ketemu sama pengguna ruang udara yang lain, dan juga gimana kalau drone itu jatuh ke darat gitu. Jadi harus dipikirin juga yang ada di daratnya, walaupun misalnya kita nggak nyampe ruang udara, cuma ketinggian 30 meter gitu kan, tapi terus di bawah kerumunan orang. Nah, ini kan jadi PR juga kalau misalnya jatuh di bawah kerumunan orang. Safety-nya, risiko Terus keselamatannya harus diperhatikan. apa namanya nih, propellernya nih sabut aja, wah itu Bisa 10 jahitan ya. 10 jahitan. Ini ada tim push ya kita. Aduh, ini kayak Om Jiprut ini pernah ya itu. Ya supaya ini. Iya, untuk nggak 10 jahitan gitu kan. Tapi gini lah, kita ini terlalu jauh ya awal-awal. Kita ngobrol ini aja sih, kita serasa. Saya ingin tanya sejarahnya teman-teman ya inilah bisa terjebak di kepengurusan APDI lah ya. Nah, jadi saya yakin karena dari dulu tidak ada niatan untuk masuk jadi pengurus atau apalah. Jadi sejarahnya, cita-citanya kenapa bisa berdiri atau duduk di kepengurusan gitu kan. Bapak sendiri apa nih alasannya? Saya mah udah kalau saya sih terjebak ya, bukan terjebak. Kalau dulu jujur aja saya paling malas dengan sertifikasi gitu kan. Apaan sih sertifikat ribet banget segala macam gitu. Tapi karena ketika mau terbang, pihak pemberi kerja mana lisensi atau apa, bukti bahwa saya profesional atau kompeten segala macam, pada bukti itu gitu kan. Jadi mau tidak mau sih harus sertifikasi kan. Ya banyak kan ya banyak yang skeptis bahwa ngapain sih kita harus dilegalkan dengan secari kertas lah gitu kan. Ya memang banyak ya, orang seperti itu banyak lah kan. Salah satunya adalah saya sampai sekarang pun, tapi ya lisensi itu kan banyak ya, mungkin ada juga yang memang skeptis masalah budgeting gitu kan. Mahal ting gitu kan. Mahal banget gitu loh buat mendapatkan sertifikat training ya. Kita maksudnya di sertifikat training. Sebenarnya yang mengeluarkan remote pilot sertifikat itu ya dari Kemenhub, Perhubungan Udara gitu loh. Itu sertifikat resminya. Betul. Cuman dari sertifikat resminya itu memang harus melalui lembaga training lah. Asosiasi Pilot Drone Indonesia itu adalah bagian dari lembaga training yang mengeluarkan yang mengeluarkan sertifikat training bahwa orang ini sudah mengikuti training di Asosiasi Pilot Drone Indonesia dengan materi 12 artikel itu. Dan memang banyak, jadi ada kesan kita jualan sertifikat, nggak juga gitu. Jadi memang tuntutan negara seperti itu gitu kan. Tuntutan negara seperti itu bahwa semua pilot yang pilot drone ya, bukan pilot ya,
Kalau pilot kan kesannya kita pilot berawak, tapi kita pilot Kayak drone. namanya remote pilot. Makanya disebutnya remote pilot gitu loh. Remote pilot. Kalau yang pilot itu ya memang pilot pesawat berawak. Kalau kita itu remote pilot. Walaupun materinya sama ya. Materinya sama, cuman memang masih dipadatkan. Kalau yang Kalau pilot berenang itu kan dia sekolah kan, sekolahnya berapa bulan? bisa 3 bulan. 6 bulan atau 8 bulan kalau nggak salah. Sementara kalau remote pilot itu cuma 3 hari. 3 hari. 3 hari online sama 2 hari offline. Itu udah jadi baku ya, kesannya udah jadi baku. Hampir semua training center pakai aturan itu, walaupun ada yang kurang lebih dikit nih. Tapi Ya itu. materinya sama ya, materinya tentang 12 aeronautical knowledge, lalu tentang pre-flight dan tes bagaimana sih pengoperasian drone secara Basic play. basic flight secara VLOS itu visual line of sight, artinya pilotnya langsung melihat drone-nya, dan BVLOS, beyond visual line of sight. Jadi si pilotnya lihat instrumen, lihat layar HP misalnya kalau kita pakai HP gitu. Kalau di pesawat berawak kan IFR sama IFR kan, Iya, gitu. Visual flight record sama instrumen flight record. Ya tadi berkaitan masalah kenapa sih harus bersertifikat gitu loh kan? Gitu kan. Ya memang seperti itu. Jadi sama juga kompetensi yang lainnya lah gitu, kayak kompetensi tukang parkir pesawat itu bukan sembarangan Ya. orang bisa parkirin pesawat berawak gitu. Jadi dia juga ada sekolahnya gitu. Sekolahnya untuk mendapatkan license dia bisa parkirin pesawat berawak itu memang ada sekolahnya gitu. Kalau ngomongin license kan ada berapa hal nih yang pasti jadi pertanyaan orang-orang. Ya. Pertama tadi ya ada, kalau PDI kan sertifikatnya training Ya. Berarti kalau misalnya saya beli drone nih di toko, kebetulan tokonya ngadain training dan dapat sertifikat bisa nggak tuh dipakai buat ngajuin license? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena lembaga yang memang sudah di-approve sama DKPPU ya, Direktorat Keselamatan dan Kelaikan Penerbangan Udara itu ada sekitar 10 lembaga training. Ya. Bisa dicek di website ya. Nah, bisa dicek di websitenya, itu ada Sidopigo namanya websitenya. Kalau di Sidopigo. googling itu Sidopigo, Nah. website itu panjang sih. Itu ada lembaga training yang memang sudah di-approve sama DKPPU. Jadi sertifikatnya itu bisa diajukan ke DKPPU untuk mendapatkan RPC itu, remote pilot sertifikat dari Kemenku. Itu ada dua itu internal itu ya memang lembaga di bawah Kementerian Perhubungan. Itu ada BPLT Curug sama Politeknik Curug gitu ya. Itu dia dapat 2 license. Kalau dia sekolahnya ya sekolah PPL ya, pilot private license itu dia dapat 2. Ya dia pilot berawak, jadi 2 tuh pilot drone gitu. Jadi sekalian gitu ya. Iya. Terus kalau tadi urusannya sama sertifikatnya APDI ini, yang kedua tadi apa ya? Ya itu tadi berkaitan itu masalah apa ya? Gua mah nggak perlu sertifikat tuh terbang aja gitu kan. Ya, it's okay selama kliennya tidak mempertanyakan itu ya nggak apa-apa gitu. Cuman takutnya kan bukan kalau memang ternyata kliennya mempertanyakan itu satu, terus dia terbangnya di area-area tertentu yang memang punya persyaratan yang harus terpenuhi gitu kan. Kalau dia terbang di zona istilahnya kan ada zona space, control space dan uncontrol space kan. Kalau masuk di zona control space itu kan semua harus bersyarat gitu. Terus ada zona uncontrol space, zona yang memang tidak dikontrol gitu kan. Ya bebas aja gitu.
Cuman rata-rata ya di khususnya di Pulau Jawa itu rata-rata ya memang sudah semuanya udah control space gitu. Tahunya dari mana? Ada aplikasinya bisa dilihat kok. Bisa Bisa di dilihat dari websitenya ada di Airnav. Airnav. Airnav itu lembaga pemerintah yang memang yang mengatur trafficnya, Navigasi trafficnya Untuk udara. mengetahui si website atau lembaga yang berwenang itu dari mana? Bahwa udara itu dikontrol oleh siapa? Ya itu. Untuk mengetahui itu dari mana? Makanya kenapa teman-teman yang punya drone itu ya pengetahuan itu yang harus paham. Dalam training itu selain cara menerbangkan drone, regulasi dan hal-hal informasi-informasi Ya. tentang penggunaan ruang udara itu ya. Makanya kan kalau di kita itu ada tiap bulan kita ngadain sebenarnya kelas daring istilahnya. Kelas daring itu dibuka secara nasional. Jadi sebenarnya teman-teman yang pengen mengetahui 12 artikel knowledge itu bisa masuk. Jadi gitu maksud ya. dari sertifikasi ini adalah bukan untuk menambah kita jago, menambah jam terbang dan sebagainya macamnya, tapi sertifikasi ini adalah dikhususkan untuk menambah wawasan menambah wawasan yang berhubungan dengan regulasi penerbangan. Itu intinya. Kalau misalnya kita hanya baca doang, baca mah kasarnya cuman untuk mempertegas, untuk segala macamnya. Jadi kita untuk sertifikasi ini lebih banyak untuk menambah wawasan terhadap regulasi dunia penerbangan dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya kita pingin jago terbang mah nggak usah sertifikasi, tinggal latihan tiap hari, tinggal menambah jam terbang sebagainya macam. Kalau di teman-teman FPP kan sebelum dia nerbangin drone FPV sebenarnya kan latihan dulu di simulator sampai 10 jam gitu kan. Minimal 10 jam per hari gitu kan. Oh, per hari wah gila pasti. Iya. Kan per hari itu kan. Jadi setelah ikut Ya, sertifikasi ini saya jadi malas juga banyak aturan, tapi saya lebih aware terhadap regulasi yang kasarnya udah ditetapkan oleh pemerintah ya. Karena ya resikonya dari beberapa yang pernah dialami memang resikonya besar sekali gitu kan ketika terbang di ketinggian yang memang di atas atau di atas 150 200 sekarang kan 120 ternyata itu masuk ke zona terbang helikopter kan, bukan untuk terbang. Nah, itu yang di kasarnya lebih kritis lah ya. Sebelum revisi kan, sebelum revisi peraturan itu kan memang drone itu kan dikasih space ruang terbangnya itu kan di 150. Dulu sebelum itu saya terbang aja, malah pernah kasus bergandengan dengan ketika saya terbang helikopter datang lah risiko itu kan, karena dulu saya belum tahu bahwa di ketinggian sekian ataupun harus ada kasarnya regulasi ketika kita terbang, bukan nggak boleh ya, tapi kita harus istilahnya memberikan informasi ke pihak Airnav bahwa tanggal sekian sampai sekian saya akan terbang kepentingan sekian, baru di situ akan diberi wawasan atau diberi informasi lah seputar terbang di situ, resikonya apa yang akan terjadi segala macamnya, dan tetap kita selalu berkomunikasi dengan pihak Airnav setempat ketika kita terbang. Ini kayaknya repot banget kalau mau terbang ya, tapi sebenarnya kalau kita paham aturannya ya nggak selalu repot, tapi juga nggak segala terus bisa begitu aja gitu. Ini kayaknya kalau kita ngobrol nggak beres-beres nih, banyak banget ya. Belum lagi ada beberapa list buat nakut-nakutin para pengguna drone gitu. Nggak, bukan buat nakut-nakutin, sebenarnya buat kita lebih aware gitu ya. Soalnya kita sosialisasi aja sih ya. Sebenarnya ya. Bagian kita menyiarkan penggunaan drone di Indonesia lah gitu. Jadi ya bukan menakut-nakuti sih sebenarnya ya salah satu tadi kan orang yang punya drone itu dapat istilahnya knowledge-nya itu dari mana sih ya, kayak gini lah gitu.
walaupun kita ngobrolnya ngalor ngidul kan gitu kan, sebenarnya kita nggak tematik apa ya, ngalor ngidul aja, mengalir aja gitu. Tapi kalau memang nanti teman-teman pengen istilahnya tematik ngebahas apa ya bisa aja sebenarnya kan. Iya, banyak sih yang bisa kita bahas dari risk manajemennya. Misalnya kita paham dulu risiko-risiko itu apa, lalu bagaimana kita meminimalisir gitu ya. Soalnya kenapa ini jadi penting, karena kemarin makin kesini makin banyak pengguna drone nih. Pertama yang para pengguna drone mainan mungkin kadang-kadang nggak paham gitu ya, bisa main di mana aja. Kita bedah bisa kan, kita ada 12 artikel gitu ya. Iya. Kalau itu kita bedah dikit-dikit itu bisa menjadi 24 atau apalah gitu kan. Bisa. Ya, itu kenapa penting, karena tadi yang pertama yang pengguna drone mainan makin banyak. Jadi rasanya minimal dia tahu di mana yang aman gitu ya. Karena walaupun mainan, kalau misalnya salah-salah jatuhnya kemana atau apa, lalu menyebabkan kecelakaan besar, itu kan jadi repot. Lalu para pengguna profesional pun kadang-kadang ada yang seenaknya nih. Dan yang paling jadi notes adalah ketika misalnya dia mengupload video terbangnya dia, baik itu behind the scene-nya, cara dia terbangnya, ataupun hasil videonya, tetapi dia tidak mengerti aturan, jadi nggak paham safety. Kita nggak ngomongin aturan lah, kita ngomongin safety aja gitu. Dan ketika itu ada di sosial media, itu kan jadi seolah-olah mengajak teman-teman atau Ngompori lah. ngomporin ya, seperti kayaknya dia juga nggak apa-apa, berarti saya juga nggak apa-apa dong gitu. Nah, padahal Kita menjaga itu. Padahal risiko-risikonya tuh sangat tinggi gitu. Banyak yang profesional ataupun konten kreator yang berisiko nih. Nah, kita mau mengkritisi, bukan berarti terus kita nggak akan nyebut orangnya lah ya. Tapi mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh-contoh kasus dan kenapa itu berbahaya gitu. Bukan kita nggak akan ngomongin peraturannya nih. Berdiskusi lah gitu. Bukan Karena menjadi debat kusir berkaitan ini nggak apa-apa kok, nggak kejadian kok gitu kan gitu. betul. Ya kan, kalau kita ngomongin masalah safety itu kan nggak boleh ditawar. Memang safety-nya harus begitu gitu. Ya, tapi kan kita sudah persiapkan itu kan. Safety-nya kita udah jaga. Dan kalau ngomongin, Makanya kenapa nggak apa istilahnya, kita udah terbang, memang kalau kita lihat dari sisi safety-nya agak beresiko lah gitu. Sebenarnya nggak perlu diupload gitu kan. nah gitu. Hanya buat konsumsi pribadi lah, gitu aja. Masalahnya kalau itu diupload pasti banyak yang komen gitu kan. Ya. Terus kalaupun terjadi trouble ya konyol juga gitu kan gitu. Hal-hal kayak gitulah sebenarnya. Ya dulu ada kasus yang abaikan ketinggian gitu kan. Walaupun itu terbangnya di luar negeri kan menjadi ramai juga gitu. Ya justru karena di luar negeri terus jadi mencoreng nama Indonesia nih. Kayak gitu. Oke gitu ya. Gitu. Oke. Ini kayaknya obrolan kita bakal kemana-mana kalau nggak di-cut. Nanti next time kita bakal batasi waktunya dan juga kita kasih tema ya, biar ngobrolnya nggak kemana-mana. Tapi selain ngobrol-ngobrol gini, besok-besok boleh juga kita sharing video komennya. Oh iya. Boleh juga sharing video terbang atau latihan. Nanti kita latihan bareng. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar terbang online kayak apa sih? Kalau tertarik nanti terus mau menghubungi kita, mau belajar di area, kalau areanya masih kita kan area Jawa Barat ya, kita kebetulan teman-teman ini di Bandung semua. Base-nya di Bandung. Jadi kalau misalnya ada yang baru beli drone, belum ngerti gitu, pengen tahu, pengen belajar, boleh banget. Oke, sampai jumpa. Ya, kita lihat lah. Oke, sampai jumpa ya.